Pak Subhan menyinggung Isra Mi'raj ini ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Nah, itu apa Pak Subhan? Hubungannya dengan dunia pendidikan tentang Isra Mi'raj ini. Esensinya. Jadi begini sebenarnya. Jadi sholat itu sebenarnya adalah suatu cara Allah untuk mendidik kita, untuk membentuk watak kita, untuk membentuk kebiasaan kita, untuk membentuk karakter kita. Jadi sholat ini tadi kan, itu berarti dampaknya luar biasa. Betul. Makanya kan sholat itu sendiri kan yang diharapkan dari sholat itu adalah apa? Melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Makanya kan awal yuhasabu indallah sholat. Kalau sholatnya beres semua. Beres semua. Artinya apa? Diperingan gitu. Bukan diperingan, tolak ukurnya itu sholat. Kalau sholatnya benar, dikerjakan dengan benar, terpenuhi rukun dan syaratnya, apalagi mudah-mudahan mengerti makna sholatnya, maka akan lahirlah inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah. Karena kalau yang mungkar dan fahsyanya dicegah, yang muncul apa? Yang baik-baiknya. Apa yang baik-baiknya? Maka dilatihlah kita dengan sholat dengan 5 kali sehari semalam. Apa yang dilatih di situ? Banyak sekali. Disiplin salah satunya. Waktunya kan. Betul. Kemudian gerakannya mengandung hikmah, mengandung juga dari segi kesehatan, banyak sekali. Luar biasa. Artinya sholat ini bukan hanya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kewajiban saja, tapi ini juga dampaknya kepada diri kita sendiri ya Pak. Betul. Nah, makanya sholat sedini mungkin diajarkan kepada anak-anak kita semua. Di sini Pak Subhan bagaimana ngajaran sholat itu? Untuk kita di sini kita ajarkan mulai dari karena kita kenalkan dulu ya di anak-anak kita di tingkat PAUD ya bagaimana untuk sholat itu berwudu dulu ya kan, kemudian di tingkat MI kita ajak mereka untuk sama-sama sholat duha, sholat zuhur berjamaah, khusus untuk kalau MI itu dan budaya itu khusus dengan gurunya, jadi belum campur dengan jamaah umum karena memang masih anak-anak ya masih paham lah kita, mereka pun masih mungkin ada yang bercanda segala macam, tapi paling tidak kita sudah mengenalkan sholat sejak dini kepada anak-anak kita. Karena memang Rasulullah itu menyuruh kan, muru auladakum bisalah wahum abna'u sam'ah, dan ajarkan anak-anakmu, suruh anak-anakmu sholat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum, dan kalau mereka tidak mau maka boleh dipukul. Artinya diperingatkan, artinya bukan yang memukul menyakiti, boleh di mana yang tidak menimbulkan luka dan tidak menimbulkan sakit efek yang banyak, mungkin ya orang bahari itu makanya kan ditapak diburit ke nak sembahyang agar sambil dikatakan bahwa nak sholat ini wajib karena Allah sayang sama kita. Nah kan kalau bapak pukul kamu sakit kan, azab Allah lebih sakit lagi dari ini. Itu logikanya. Itu bukan kita berikan pengertiannya seperti itu. Jadi dia sholat itu karena kalau saya sholat Allah sayang, kalau nggak sholat nanti Allah marah. Ini aja bapak pukul aja sakit, bagaimana dengan siksanya Allah? Jadi kita berikan itu, bukan hanya sekedar nyuruh, ayo nak sholat, ayo nanti masuk neraka. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita ajak. Tapi memang ya kembali lagi dalam pendidikan itu bahwa yang terbaik adalah memberikan contoh. Maka di sekolah kita contohkan, maka juga kami mengajak bapak ibu yang di rumah ajak anak-anaknya juga sholat. Kalau di rumah misalnya mau sholat asar, ayo nak, ya, atau sama ibunya bapaknya belum pulang, ayo nak sholat nak, sama ibu, bagi yang masih kecil itu kan boleh. Kalau ya dia sudah mungkin sudah umur kelas 6 SD kan sudah mulai dekat-dekat balik, boleh dijadikan diajak jadi imam, supaya dia memang ada kesadaran, supaya nanti anak-anak kita itu kita harapkan sholat itu dia bukan kewajiban, tapi melainkan menjadi sebuah kebutuhan bagi dirinya. Bahwa saya sholat ini Allah nggak perlu sholat kita, karena Allah pun nggak perlu sholat kita, karena walaupun semua manusia nggak ada yang sholat, apakah Allah berkurang kemuliaannya? Apakah Allah berkurang keagungannya? Tidak akan sama sekali. Tapi justru kita lah yang perlu sholat. Karena apa tadi ya, sholat itu untuk membentuk kita. Karena Allah tuh sayang sama kita, diturunkanlah sholat supaya manusia ini baik-baik semua. Mudah-mudahan dengan sholat tadi ya Pak Subhan. Betul. Tapi ini ada juga Pak Subhan, orang ini sering sholat, tapi kelakuannya na'udzubillah. Itu gimana itu Pak Subhan? Ya masih bagus lah daripada nggak sholat, Allahnya na'udzubillah. Artinya suatu saat mungkin berubah. Tapi memang ya itu tadi, sholat itu kan bukan hanya kita gerakannya fisiknya saja bacaan, tapi juga harus tahu maknanya. Ya, makanya kita ya dalam kalau ya ahli sunnah ya bukan hanya kita belajar fikih,
Kita juga perlu belajar tauhidnya. Untuk apa sih sholat? Sholat itu menghadap siapa sih? Iya. Allah itu siapa sih? Lebih mengerti makna bacaan mulai Al-Fatihah. Mungkin untuk supaya khusyuknya. Tapi juga kan kita menghadirkan hati. Sholat itu kan bukan hanya kita fisik Allah, tapi bagaimana? Dalam Syafi'iyah itu kan kita menghadirkan. Makanya pakai usolli kan dalam Syafi'iyah, bahwa saya sholat menghadap kiblat, menghadap karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itu kan bagaimana kita menghadirkan pikiran, menghadirkan hati kita, qalbu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita, melalui sholat ya. Sehingga kita angkat takbir itu kita sudah merasakan keagungan Allah. Allah kan Allahu Akbar. Siapa yang maha besar? Allah. Itulah yang dialami Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu, melihat lapis demi lapis langit itu luar biasa. Bayangkan coba ya, untuk memaknai Allahu Akbar itu coba bayangkan kita sekarang keluar dari bumi. Ternyata bumi kecil. Keluar lagi dari kita dari tata surya kecil lagi. Bayangkan Rasulullah itu melewati itu semua, hingga kemudian bisa mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, artinya di alam ini tidak ada yang lebih besar lah, hatta kekuasaan, harta dan lain sebagainya semua. Jadi luar biasa Pak Subhan tentang Isra Mi'raj ini, sebetulnya masih panjang lagi sebetulnya hikmah-hikmah ya Pak Subhan untuk. Kalau kita boleh ringkas itu begini Pak Ridwan. Ya salah satunya tadi kan nilai-nilai yang diajarkan dalam sholat itu membentuk karakter kita dari disiplin. Karena sholat adalah kita bermauqut waktu-waktu tertentu sudah. Tentu zuhur nggak boleh dong dikerjakan waktu asar, asar nggak boleh dong dikerjakan waktu maghrib. Juga kan? Ya artinya sesuai dengan waktunya. Artinya mengajarkan disiplin. Apalagi di situ juga sholat mengajarkan kita jujur. Coba ketika kita sendiri sholat zuhur berapa rakaat? 4 kan? Berani nggak ngerjain dulu? Boleh kan? Memang 4 kan syariatnya. Yang mumpung nggak ada yang lihat, ayo kunci kamar, ayo Allahu Akbar 2 aja deh diskon. Kecuali dalam perjalanan. Itu musafir, itu kan ada rusahnya. Nah itu mengajarkan jujur. Apalagi benar yang banyak sekali nilainya. Kita ambil 3 saja deh kalau saja. Masih banyak dari disiplin, kemudian mengajarkan kita apalagi tadi jujuran. Juga sholat itu mengajarkan kita tanggung jawab. Contohnya apa ya, sholat itu harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Nggak boleh diwakilkan. Kecuali memang sudah meninggal baru mewakilkan yang lain. Makanya sholat itu kan kalau tidak bisa berdiri maka boleh duduk. Sudah bisa duduk maka boleh berbaring. Kalau berbaring pun tidak bisa maka boleh dengan isyarat. Kalau isyarat pun tidak bisa juga, ya tinggal disolatin. Artinya orang itu mati sudah. Meninggal sudah. Selesai gitu. Nah inilah sholat itu mengajarkan tanggung jawab. Iya. Harus dikerjakan dalam keadaan bagaimanapun dan dalam hal bagaimanapun dan juga kapanpun. Dan terakhir mungkin tambahan satu lagi, kalau 3 kalau sedikit. Yang terakhir itu berkaitan dengan ini, kita memang sangat kurang sekali, yaitu adalah kepedulian. Makanya sholat itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan doa kepada yang di sebelah. Bukan hanya doa, tapi sebenarnya itu adalah bentuk kepedulian. Jadi dalam prakteknya, jadi dalam keadaan kita itu harus, kalau misalnya di kantor kita harus peduli. Ya kawan kita kenapa kita masuk, garing, pasti tidak ucapannya setakat sembuh ya. Itu kita bentuk kepedulian yang paling rendah itu. Atau misalnya kita datangi, atau kalau boleh dijenguk kita jenguk, itulah bentuk kepedulian. Kalau dalam bermasyarakat yang miskin bantu dong. Yang tidak mampu lihat bantu. Sekeliling. Betul. Makanya salat diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan doa, kemudian harta, tenaga termasuk bantuan kita sedikit apapun, apalagi di zaman pandemi ini. Betul. Berbagi itu sangat penting sekali. Buah berbagi itu kan lahir karena adanya kepedulian. Sampai Nabi Muhammad SAW pun bengkak betis beliau karena mengerjakan sholat tidak pernah putus, tidak pernah. Dan orang-orang seperti wali-wali Allah itu dengan jalan sholatlah bisa tenang bertemu dengan kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali lagi ke sholat itu kan akarnya silah. Silah itu kan sambungan. Ya, cara kita nyambung dengan Allah dengan melalui sholat. Itu sampai ada dulu mau telepon Allah Subhanahu wa Ta'ala, telepon ke nomor ini. Nomornya
ada yang 4. Nah, sesuai dengan rakaat itu. Ya, ada yang 4-4, 3, 4-2. Sekalinya ditelepon ada diangkat-angkat, saya salah telepon, harus sholat kamu gitu kan, harus sholat. Yang paling susah itu antara 5 itu sholat yang mana Pak Soban? 2. Jadi inilah menjadikan pembeda antara yang benar mukmin dengan yang munafik. Yang pertama Rasulullah salat Isya, yang kedua adalah salat subuh. Nah, subuh ini jam 9, itu lain sholat subuh. Itu duha. Kalau Isya tuh kenapa jadi berat Pak Soban? Karena Isya itu memang sudah capek orang kan. Makanya ada satu riwayat, barang siapa mengerjakan sholat Isya berjamaah, kemudian diiringinya lagi sholat subuh berjamaah, maka ia seolah-olah menghidupkan satu malam beribadah full. Walaupun kada bangun malam, tidak bangun malam, tapi mengerjakan sholat Isya berjamaah, subuh berjamaah, itu dihitung pahala menghidupkan waktu malam dengan ibadah. Betul. Nah, mudah-mudahan kita dapat menjalankan tidak hanya sebatas pembicaraan kita, tapi mudah-mudahan kita doakan juga kami dapat menjalankan sholat ini semaksimal mungkin dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan juga anak-anak di sini terbiasa untuk melaksanakan sholat di waktu apapun. Nanti pun setelah lulus di sini dia tetap ada tanggung jawab untuk bisa melaksanakan sholat kewajiban terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Subhan, terima kasih. Sama-sama. Kita bincang-bincang santai pada hari ini. Inilah materi atau pembahasan tentang seputar esensi daripada di bulan Rajab, kemudian di peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terakhir jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendengarkan, melihat di sini, views di sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penutup ada Pak Subhan terakhir untuk penonton YouTube channel Al-Hamid. Ya, mudah-mudahan kita semua di bulan Rajab yang penuh keberkahan ini Allah berikan kita keberkahan. Ya Allah ma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Waj'alna ya Allah min ahli siyam wal qiyam wa min ahli Quran ya Rahim ya Rahman. Mudah-mudahan kita juga bisa mampu menjadi orang yang ahli puasa, ahli salat, dan juga ahli Quran. Bi barakatir Rajab, Sya'ban dan Ramadan, bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri perbincangan pada kesempatan ini dengan penutup wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.